Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang baik. Nah, untuk materi kita tentang geometri ruang, kita lanjutkan yaitu untuk pokok bahasannya kedudukan titik dan garis pada bidang. Yang pertama itu adalah kedudukan titik terhadap bidang. Nah, ada dia yang pertama, titik terletak pada bidang. Itu dapat juga diartikan bahwa bidang melalui titik tersebut. Artinya gini, ini ada bidang, yaitu bidang A, B, C, dan D. Nah, ada sebuah titik di sini, titik P. Nah, titik P itu terletak pada bidang, atau bisa juga dibilang bidang ini melalui titik si P. Artinya kalau misalnya kita tarik nanti, misalnya kita tarik garis, kan dia melalui titik si P ini juga. Gitu. Oke, yang kedua, titik terletak di luar bidang itu dapat diartikan juga bahwa bidang sama sekali tidak melalui titik tersebut. Nah, ini dia bidang A, B, C, dan D. Ini dia titik CQ-nya terletak di luar bidang. Artinya katakan kertas inilah dia bidang A, B, C, dan D. Nah, titiknya itu berada di atas gini, di atasnya ini. Si pensil ini, pensil yang saya pegang ini. Inilah titik CQ. Artinya tidak melewati bidang A, B, C, dan D. Tidak melewati bidang A, B, C, D. Itu dia maksudnya ini. Nah, kalau tadi yang pertama ini, titik si P ini melalui bidang A, B, C, D. Oke? Ini dia titik terletak pada bidang, ini tidak terletak di luar bidang. Ini titik terletak di luar bidang. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah kedudukan garis pada bidang. Nah, ada garis terletak pada bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang jika terdapat lebih dari satu titik persekutuan. Nah, sama seperti tadi, ini dia ada bidang A, B, C, D. Lalu ada garis PQ, ini dia terletak pada bidang. Nah, contoh nyatanya saya ambil misalnya ini. Ini dia suatu bidang. Ini titik A, kita andaikan ini titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Kita andaikan, nah ada dia garis, ini dia berupa garis, anggap saja dia lurus. Ini garis, ini P, ini P, dan ini dia Q. Nah, ini dia terdapat pada bidang. Garis ini terdapat pada bidang yang ini. Bidang A, B, C, dan D. Ini tadi ada yang maksud dengan ini. Nah, terdapat lebih dari satu titik persekutuan. Artinya, kalau kita tarik garis ini terhadap bidang ini, lebih dari satu titik dia bisa terjadi di sini. Gitu. Oke, artinya dalam bidang ini terhadap garis PQ terdapat lebih dari satu titik persekutuan. Itu dia untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, yang B, garis sejajar pada bidang jika sama sekali tidak terdapat titik persekutuan. Ini dia bidang A, B, C, dan D. Ini garis EF. Kalau digambar terlihat seperti E dan F ini terletak pada bidang. Sebenarnya ini tidak. Dia itu seperti di atasnya. Andaikan gini, ini titik A, B, C, dan D. Ini kita anggap si garis PQ ini tidak ada. Nah, garis sejajar EF tadi tuh seperti ini. Di atasnya bidang itu. Jadi kalau kita miringkan, dia miring seperti ini. Nah, dia tidak menyatu, tetapi sejajar dengan bidang A, B, C, dan D. Nah, karena dia tidak pada bidang A, B, C, dan D, seperti garis PQ tadi ini, garis EF dia tidak pada bidang, maka itulah yang dimaksud dengan tidak terdapat satu titik persekutuan pun. Tidak terdapat sama sekali titik persekutuan. Itu yang dimaksud dia. Kenapa? Karena tidak terletak karena garis EF tidak terletak pada bidang A, B, C, dan D. Ini kita misalkannya supaya lebih gampangnya. Oke, paham? Nah, selanjutnya garis berpotongan pada garis berpotongan pada bidang jika terdapat
tepat satu titik persekutuan atau titik tembusnya. Nah, ini bidang A, B, C, D, garis KL ini menembus. Ini garis KL memotong bidang A, B, C, D. Nah, ini saya ambil contoh, ini bidang kertas ini, bidang A, B, C, dan D. Ini dia bidang A, B, C, D sudut-sudutnya. Nah, ini saya buat ada satu titik ini. Titik tembus. Jadi kalau kita tarik garis ini dari sini dia. Ini garisnya tembus dia ke bawah. Tidak bisa saya pegang karena saya lagi merekam juga. Jadi ini yang di bawah dia garis L, yang di atas garis K. Ini yang L, yang ini K. Jadi kalau kita gambar garis ini ke apa? Kita tembuskan ini ke bawah, ini akan menjadi satu titik persekutuannya, tembus dia. Jadi garis KL ini nanti memotong bidang A, B, C, D. Atau ibaratkan dia ini bidang ini seperti tertusuk paku. Jadi paku itu itulah titik tembusnya, titik K dan L. Oke? Demikian dulu materi yang bisa saya bawakan untuk saat ini. Semoga dapat dimengerti. Jika ada yang kurang mengerti, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.